Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas ya? Jelas ya, Alhamdulillah. Baik, tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita perhatikan organ badan kita itu senantiasa bergerak. Tadi sudah disinggung bahwa jantung kita, ya, tadi kan sudah dibilang disuruh memegang dadanya masing-masing, kemudian disuruh merasakan detak dari jantung kita itu. Ternyata jantung kita itu bergerak, ibu-ibu. Jadi dia selalu memompa darah untuk masuk dan keluar. Kalau misalkan 1 detik saja jantung itu tidak bergerak, maka kita semua sudah tahu ya, berarti ada yang bermasalah, bahkan mungkin bisa-bisa mati. Ya. Jadi tidak bergerak itu merupakan indikator dari kematian. Kalau itu terjadi kepada jantung. Terus apa lagi? Misalkan seorang ibu yang dia menyusui bayinya. Maka ketika menyusui bayinya itu pasti ada pergerakan, ada yang bergerak. Apa? Ya air susu ibu. Air susu ibu itu bergerak mengalir. Coba kalau misalkan air susu itu ASI itu nggak bergerak, bagaimana? Pasti apa? Payudara itu akan bengkak ya, bengkak karena airnya kan nggak ngalir, nggak bergerak ASI-nya itu, ya nggak disedot sama bayinya. Bahkan kalau dibiarkan terus-menerus, apa? Si ibu akan sakit, greges, adem panas, ya. Mungkin sudah mengalami ibu-ibu, nggih. Betul tidak? Berarti dalam hal menyusui saja itu ada pergerakan, ada yang bergerak, yaitu air susu atau ASI. Atau tidak usah jauh-jauh lah, ya. Ketika saya berbicara ini, itu ada yang bergerak kan? Apa? Ya mulut saya, bibir saya yang bergerak, ya toh, menyampaikan ilmu. Bahkan orang yang bisu pun, orang bisu, itu ketika mereka berkomunikasi, itu mereka juga bergerak. Apa yang digerakkan? Memang bukan lisan, tapi yang digerakkan adalah tangan. Contohnya kalau kita lihat di berita TV kan, pasti di sisi pojok yang bawah itu ya, kan pasti ada yang begini-begini kan, gini ya. Jadi itu apa? Dia kan menggerakkan tangannya, berkomunikasi supaya yang tunarungu, yang nggak bisa mendengar itu bisa mengerti ya, apa isi dari berita. Artinya apa? Ada tangan yang digerakkan. Demikian juga dengan lambung kita ya. Ini kalau saya bahas satu persatu untuk anggota badan aja, di mana anggota badan itu semuanya bergerak. Ini nggak habis, ini habis waktu Bu. 2 jam habis hanya untuk menjelaskan bergeraknya badan kita ini ya. Jadi untuk ibadah secara fisik itu pun kita juga bergerak kan? Baca Quran, tilawah, otomatis bibir bergerak ya. Nah, itu yang ibadah fisik. Bagaimana dengan yang ibadah hati? Ibadah hati sama. Bahkan bergeraknya hati itu lebih dahsyat, lebih luar biasa. Ini apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah ketika pulang dari perang Badar. Jadi perang Badar itu kaum muslimin jumlahnya hanya 300, sementara orang kafir itu jumlahnya 1000.
Berarti kan perang besar, ya. Itu ketika selesai perang Badar, Rasulullah berkata, ya, roja'na, ya, kita kembali minal jihadi asgor, ya, dari jihad yang kecil ila jihadil akbar, kepada jihad yang besar. Artinya kita pulang kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Nah, itu kan bergerak. Hati yang bergerak itu. Bahkan di hadis yang lain, afdhalu jihad, seutama-utamanya jihad, ayyujahada ar-rajulu, yaitu seorang yang dia itu berjuang, ya, linafsihi, melawan dirinya sendiri, wahawahu, dan melawan hawa nafsunya. Nah, jadi ini pergerakan hati. Kita juga sering kan dengar, oh hatinya itu mudah, dia mudah tergerak, mudah sekali dia itu bersedekah, mudah sekali dia itu tergerak hatinya. Lah itu menunjukkan bahwa hati kita itu juga bergerak, tidak ada yang diam. Nah, berbicara tadi tentang jihad, jadi afdhalu jihad itu adalah melawan hawa nafsu atau hawahu tadi kan, ya. Jadi kita pulang kembali dari perang Badar, dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Nah, kaum muslimin saat ini, ya, kalau kita lihat faktanya, nggak usah jauh-jauh lah, misalkan saya singgung aja yang masalah talangan haji itu ya Bu ya. Jadi talangan haji, ada sebagian orang yang memperturutkan hawa nafsunya, sebetulnya nggak mampu, tapi dimampu-mampukan. Akhirnya apa? Untuk haji aja talangan haji, ya, ngutang kan. Nah, itu kan memperturutkan hawa nafsu, ya. Nggak manut sama Al-Quran. Al-Quran bilang apa tentang haji? Ya, Al-Quran itu mengatakan, man istito'a, jadi siapa yang mampu silakan pergi haji. Yang nggak mampu ya jangan pergi dulu, gitu kan? Nah, tapi faktanya ya ada sebagian orang kaum muslimin yang mereka itu nggak bisa nggak bisa ngerem hawa nafsunya tuh nggak bisa. Akhirnya apa? Jalan pintas, talangan haji. Jumlahnya nggak cuma 1-2 orang, satu negara kan. Akhirnya apa? Akhirnya antrian haji itu menjadi 20 sampai 30 tahun. Tuh kan? Jadi akhirnya dengan akibat mengantri 20 sampai 30 tahun, orang yang betul-betul istitoah, orang yang betul-betul kaya itu jadi terhambat untuk berhaji. Ya toh? Jadi orang kaya seperti saya ini kan jadinya ngempet, Bu. Nunggu 20 tahun lagi, nunggu 30 tahun lagi, tuh kan? Ya. Jadi kan akhirnya menjadi mudarat bagi yang lain. Akibat dari sebagian orang yang mereka nggak bisa ngerem hawa nafsunya. Ya, haji kok utang. Ya, orang nggak mampu kok maksa. Ya kan? Nah itu. Akhirnya yang lain yang mampu jadi terhalang. Ya. Nah itu kan doror, bahaya. Yaitu akibat apa? Nggak manut sama Al-Quran. Ya. Manut sama hawa nafsunya. Nah, coba itu lihat PNS itu semua pada talangan haji. Itu. Makanya itu yang jadi bikin antrian itu menjadi sampai 30 tahun. Nah sekarang saya tanya jenengan, mau nggak nunggu 30 tahun aslinya nih? Pasti nggak mau kan? Nah, itu satu ya. Jadi satu fakta, di mana kalau kita tuh nggak manut sama Al-Quran, akhirnya yang belibet itu ya diri kita sendiri. Gitu.